Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Holilur Rohman, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Mobile 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahyu Hidayat dengan NIM 102230073. Kemudian saya sendiri Intan Nazila Syaki dengan NIM 102230006. Kemudian Muhammad Dirgantoro dengan NIM 102230007. Kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai aplikasi Google Maps. Nah, apa sih Google Maps itu? Google Maps adalah layanan pemetaan digital berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini menawarkan citra satelit, peta jalan, pemandangan jalan, kondisi lalu lintas waktu nyata, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan jalan kaki, mobil, sepeda, atau transportasi umum. Sebagai salah satu aplikasi navigasi terpopuler di dunia, Google Maps membantu miliaran pengguna untuk menemukan lokasi dan mengefisiensikan waktu perjalanan setiap harinya. Nah, apa aja sih fitur-fitur di Google Maps itu? Yang pertama itu ada navigasi real time, merupakan fitur pemandu arah yang memanfaatkan transmisi data secara instan untuk menyajikan rute perjalanan berdasarkan kondisi lapangan terkini. Fitur ini mengintegrasikan data kemacetan, kecelakaan, hingga penutupan jalan untuk menghitung estimasi waktu tiba yang akurat dan memberikan saran rute tercepat bagi pengguna. Kemudian, fitur yang kedua adalah informasi tarif tol, merupakan sistem penghitungan estimasi biaya perjalanan yang melewati jalan bebas hambatan, yaitu jalan tol. Nah, fitur ini menyajikan rincian biaya berdasarkan data resmi dari operator jalan tol yang disesuaikan dengan jenis kendaraan dan rute yang dipilih pengguna sebelum memulai navigasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu navigasi satu tangan, merupakan optimasi antarmuka yang memungkinkan pengguna mengontrol peta dan fitur utama hanya dengan ibu jari. Fitur ini menggunakan gestur khusus seperti ketukan ganda dan geser untuk menggantikan gerakan cubit yang biasanya membutuhkan dua tangan. Nah, kemudian fitur yang keempat adalah jadwal transportasi umum. Jadwal ini merupakan sistem informasi terpadu yang menyajikan data rute, halte atau stasiun, dan waktu keberangkatan moda transportasi massal seperti bus, kereta api, KRL, MRT, hingga LRT. Nah, fitur ini mengintegrasikan data statis dari operator transportasi dengan pembaruan real time untuk memberikan paduan perjalanan multimoda bagi pengguna. Nah, kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur berbagi lokasi real time. Fitur ini merupakan fitur keamanan dan koordinasi yang memungkinkan pengguna untuk membagikan koordinat geografis terkini secara langsung kepada orang lain melalui tautan khusus atau kontak Google. Fitur ini menyajikan pergerakan posisi pengguna di atas peta secara dinamis dan terus-menerus selama periode waktu yang ditentukan. Fitur selanjutnya pada Google Maps itu ada simpan lokasi parkir. Ini merupakan alat bantu navigasi mikro yang memungkinkan pengguna menandai koordinat geografis tepat di mana kendaraan mereka ditinggalkan. Fitur ini berfungsi sebagai penanda statis yang mempermudah proses pencarian kendaraan di area parkir yang luas atau lokasi yang tidak dikenal melalui bantuan GPS. Fitur selanjutnya itu ada Street View. Ini merupakan fitur representasi virtual dari lingkungan sekitar di Google Maps yang terdiri dari jutaan gambar, panorama, dan fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi lokasi di seluruh dunia melalui pandangan mata burung atau street level imagery itu secara 360 derajat. Ini memberikan pengalaman visual yang mendalam seolah-olah pengguna berada di lokasi tersebut. Selanjutnya ada fitur peta offline. Ini merupakan fitur penyimpanan data geospasial lokal yang
memungkinkan pengguna untuk mengunduh area peta tertentu ke dalam memori perangkat. Fitur ini dirancang agar fungsi navigasi, dasar, pencarian lokasi, dan informasi rute tetap dapat diakses tanpa memerlukan koneksi internet aktif. Dan fitur selanjutnya ada peta pribadi. Ini merupakan fitur kustomisasi lokasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelompokkan, dan menandai titik-titik geografis penting bagi diri mereka sendiri. Fitur ini mengubah peta umum menjadi basis data personal yang berisi daftar tempat favorit, rencana perjalanan, hingga lokasi rumah dan kantor untuk akses navigasi yang lebih tepat. Kelebihan Google Maps itu ada 5. Yang pertama itu navigasi sangat akurat dalam memberikan petunjuk arah. Yang kedua ada informasi lalu lintas real time, membantu menghindari kemacetan. Yang ketiga ada data tempat sangat lengkap dengan ulasan pengguna. Yang keempat, tersedia fitur offline map sehingga tetap bisa digunakan tanpa internet. Dan kelima itu interface mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Dan untuk kekurangan Google Maps itu juga ada 5. Itu yang pertama, membutuhkan koneksi internet untuk fitur lengkap. Yang kedua itu penggunaan GPS dapat mengurus baterai smartphone. Dan ketiga itu terkadang rute yang diberikan kurang optimal atau memutar. Dan keempat ada lokasi yang tidak selalu diperbarui sehingga ada tempat yang sudah tutup tetapi masih muncul di peta. Dan kelima, masalah privasi lokasi karena aplikasi penyimpanan riwayat perjalanan pengguna. Dan terakhir kesimpulannya, Google Maps merupakan layanan pemetaan digital berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini menawarkan citra satelit, peta jalan, pemandangan jalan 360 derajat, street view, dan kondisi lalu lintas waktu nyata, dan perencanaan rute untuk berpergian dengan jalan kaki, mobil, sepeda, transportasi umum yang lain. Sebagai salah satu aplikasi navigasi terpopuler di dunia, Google Maps ini membantu miliaran pengguna untuk menemukan lokasi dan mengefisiensikan waktu perjalanan setiap harinya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.